Apalagi dengan kita privilege dengan apa belajar di kampus privilege, apalagi di kampus yang emang proses. apa tuh? Everything you lose is a step you take. Nah, betul. Halo, perkenalkan nama saya Syafira, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan di sini saya sebagai ambasador dari UNIBI. Halo, nama aku Falkan Mahendra, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dan di sini aku sebagai UNIBI Ambassador. Halo, nama aku Brian Jire Rinaldo, aku dari Prodi Informatika, di sini aku sebagai ambasador UNIBI. Menurut aku sendiri ya, kebetulan kan emang kalau misalnya kita mau jadi pengusaha, pertama kita harus punya ilmunya, kita harus punya relasinya, sama kita punya modalnya. Dan menurut aku di sini pentingnya kalau misalnya kita kuliah atau sekolah, kita dapat ilmunya, tapi kalau misalnya modal sama relasi itu tergantung privilege kita dari awal gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari aku sendiri sih, kita bisa jadi pengusaha meskipun kita nggak punya pendidikan, tapi kalau yang aku rasain sendiri dari pribadi gitu ya, dari pendidikan ini tuh kita bisa istilahnya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan muncul dan kita bisa siap untuk menghadapi masalah yang akan muncul di depannya dan ya segala hal lainnya lah gitu kalau dari aku. Aku juga sebenarnya lebih setuju kalau misalnya seorang pengusaha itu harus banget mereka tuh punya ilmunya. Karena benar ya tadi kata Falka juga, sebenarnya ilmu itu penting gak hanya untuk kamu untuk menambah wawasan, tapi juga untuk meminimalisir kesalahan langkah yang bakal kamu ambil. Betul. Apalagi pengusaha itu kan berarti mereka banyak mengambil resiko ya. Betul banget. Modalnya kan banyak, ya kan, ya nggak sih, modalnya banyak. Terus strateginya apa kayak gimana itu kan harus ada ilmunya juga kan. Iya. Kalau aku ya sebenarnya IPK itu adalah salah satu faktor untuk orang-orang mencapai kesuksesan mereka. Tentu ada skill-skill yang lain ya, kayak mungkin ada skill interpersonal skills mereka, terus ada skills public speaking mereka, itu membantu. Tapi IPK itu adalah salah satu faktor yang nggak bisa kita abaikan juga. Karena sebenarnya IPK ini kan pengukur ya. Pengukur seberapa besar kemampuan kita dan seberapa besar pengetahuan kita gitu. Jadi IPK untuk menentukan kesuksesan itu tergantung dengan bagaimana orang itu mempersepsikan IPK mereka. Oke. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau aku sih setuju banget sama Pire karena memang gitu ya, ada beberapa orang yang menyangka bahwa sebuah angka itu tidak menentukan kesuksesan seorang. Tapi balik lagi kalau misalnya kita udah mengajukan pekerjaan, misalnya CV kan yang dilihat itu dulu gitu kan, ya itu sebenarnya itu ya sebagai representasi dan nilai kita juga gitu kan. Betul. Karena ya yang menyangka kita kayak nilai nggak menentukan pun ya itu justru representasi secara menyeluruh dari diri kita kalau aku gitu. Kalau dari aku sendiri, gampangnya itu kalau misalnya orang-orang yang lihat kalau kesuksesan dari IPK-nya ya, berarti mereka atau pendahulu mereka diterima kerjanya itu gara-gara IPK-nya gede. Tapi banyak sekali pekerjaan sekarang yang sebenarnya IPK-nya nggak ngaruh, tapi banyaknya portfolio gitu. Betul. Portfolio juga ngaruh sebenarnya. Oke, IPK itu emang standarisasi pengukuran nilai. Tapi apakah nilai tersebut lebih besar value-nya daripada portfolio itu gitu, dan di portfolio itu juga yang harus kita polish lagi gitu. Tapi kalau bagusnya, kalau misalnya gimana IPK-nya tinggi, portfolionya bagus, nah. Kalau dari aku pribadi sih, kalau sukses harus punya privilege, sebenarnya sepenuhnya enggak. Mungkin kalau misalnya orang kebantu sukses karena punya privilege mungkin, tapi banyak mungkinnya cerita-cerita orang tokoh-tokoh inspiratif yang mereka lahir dari keluarga yang mungkin tidak mampu atau misalnya keluarga yang tidak sederhana lah gitu, tapi mereka bisa sukses gitu. Tapi ya itu alasan kenapa nggak harus punya privilege, tapi ya privilege itu masih bisa membantu. Kalau menurut aku tergantung.
Suksesnya apa? Kapan kita mau suksesnya? Iya. Kalau misalkan emang kita sekarang umurnya gitu, let's say kayak sekarang umur aku 20 tahun gitu kan. Aku pengen sukses di umur 21. Kesuksesan aku adalah nyingin Elon Musk misalnya gitu kan. Okay. Otomatis ya emang aku harus punya privilege duluan. Mau nggak mau gitu, mau nggak mau. Itu one of wonder kalau misalnya aku emang tiba-tiba bisa naik ke sana. Yeah. Tapi kalau misalnya kesuksesan aku misalnya, aku pengen jadi karyawan di Big Three pada umur 30 tahun, masih ada 10 tahun lagi nih. Apakah harus punya privilege? Enggak sebenarnya, karena ilmu itu udah disebarin luas banget di sana. Tinggal kita yang nyari gitu, mana yang paling up to date, mana komunitas atau circle yang kita bisa masuk ke sana dan kita bisa dapat ilmu juga di sana gitu loh. Setuju juga sih sama Brian, karena sebenarnya privilege itu penting tergantung situasinya emang. Betul. Benar. Tergantung situasi, tergantung kondisi. Jadi guys, sebenarnya itu kalau misalnya kita mau dapat privilege itu gak perlu orang tua kita kaya atau misalnya kita punya duit segimana, warisan atau kayak gimana. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita masuk di kuliah atau masuk ke sebuah universitas saja udah merupakan sebuah privilege. Apalagi universitasnya itu yang bisa mengajarkan keduanya, mengajarkan apa yang kita inginkan dan mengajarkan dasar dari entrepreneurship itu sendiri, betul nggak sih? Iya, betul. Itu kan sangat membantu banget ya. Betul. Kita jadinya dapat double gitu nggak sih manfaatnya, manfaat dari minat bakat kita tuh apa, terus juga ilmu-ilmu tentang entrepreneurship itu apa. Jadi itu sangat membantu banget sih kalau universitasnya mempunyai dua hal tersebut gitu.